Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karimun. Wa qala aidan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa an Aisyata qalat qadimna al-Madinata wa hiya wabi'atun fastaka Abu Bakrin wastaka Bilalun falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaqwa ashabihi qala Allahumma habib ilaina al-Madinata kama habbabta Makkata aw asadda wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa hawwil hummaha ila al-juhfa. Wa an Anasin qala qaddima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yalabuna fihima wa yaprahuna faqala qad abdala lakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin asyakirin alhamidin. Ibu, bapak, sederek kula sedaya jamaah Masjid Al Kausar menulis sumber sari Moyudan Sleman ingkang berbahagia. Sami bahagia nggih menika. Oh, gegek do susah. Mari kita berbahagia. Alhamdulillah pagi ini betul-betul istimewa. Dalam keadaan dingin panjenengan nggih tindak. Dalam keadaan yang longgar kita semua hadir untuk bersama-sama mengikuti majelis ilmu. Awake dhewe wau majelis salat subuh, majelis taqarrub ilallah. Lajeng majelis ilmu ini yang paling dahsyat nanti. Juga majelis silaturahim. Nggih, kula saged manggi senior-senior kula, Pak Haji Ridwanto, Mbah Harno. Gek kapan kula sowan malah tindak Bandung, nggih. Sak menika nggih, ibu-ibu bapak sedaya. Pak Haris yang dalam sehari nanti ketemu saya 2 kali, habis dari sini saya nanti di majelisnya Pak Haris. Ya, ampun bosan nggih Pak Haris, mau gek matur wis tahu ngono. Jadi ini majelis taqarrub ilallah, kita bersolat subuh bersama, majelis silaturahim, saling sopuaru, saling salaman. Majelis sedekah menika wonten sarapan luar biasa gitu. Dan majelis ilmu. Yang paling dahsyat majelis ilmu menika. Kula damel majelis ilmu menika aktual utawi terkait dengan keadaan kita sekarang. Kita sekarang tanggal 26 Muharram. Pak Haji Ridwanto tadi mengendika sudah bahwa ini momentum yang sangat bagus di awal tahun baru Hijriah. Sinaosa Muharrame wis meh entek, tetapi kita masih di bulan Muharram. Mila kula pilihaken tema ingkang kita damel sesuai, yakni spirit Hijriah. Spirit menika artinya semangat, ya. Dan semangat itu lebih kepada semangat ruhani, semangat hati. Nek semangat fisik ngoten niku pun otomatis. Apa meneh semangat fisik kondo nggoto nyambut gawe golek pangupa jiwa, do matun, do nandur, do panen niku mesti semangat. Soalnya nek ora semangat ora ndedit. Nah, yang kita sampaikan pagi ini, Ibu Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, spirit Hijriah itu maksudnya adalah semangat rohani, semangat hati kita. Bagaimana kita menjadikan momentum tahun baru Hijriah ini menjadi
inspirasi, menjadi penyemangat, menjadi sing marake penggugah dan sebagainya. Ya. Jadi, spirit hijriah. Ibu bapak, saudara sekalian yang berbahagia, ini peringatan tahun baru hijriah. Niki mboten perayaan, karena ada yang berpendapat Nabi dulu tidak ada satu hijriah, tidak ada nuzulul Quran, tidak ada Maulid Nabi. Memang tidak boleh kalau dirayakan sebagai hari raya, tetapi tidak mengapa kita mengambil momentumnya, mengambil hikmah, mengambil spiritnya, maka semangat kita semangat memperingati, bukan merayakan, karena hari raya dalam Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Anane tanggal abang ning kalenderan kanggo para pegawai padha prei niku penghargaan pemerintah, bukan untuk menjadikannya sebagai hari besar dalam arti hari raya, tapi peringatan untuk kita ingat supaya tidak lupa mengambil pembelajaran agar tidak melalaikan hikmah yang bisa diambil. Hikmahnya apa? Kalau hari raya mboten, nek ming diliburke mono ya saya kathah libure saya seneng. Ya. Idul Fitri libur, Idul Adha tanggal merah, Nuzulul Quran tanggal merah, Maulid Nabi tanggal merah, tahun baru Hijriah tanggal merah. Nek perlu hari buruh tanggal merah, hari santri tanggal merah. Kaya akeh merahe ben pegawai saya seneng. Saya sejahtera. Jadi tanggal merahnya nasional bukan dalam semuanya dirangkani sebagai hari raya, bukan. Termasuk tahun baru Hijriah, kalau ini tanggal 19 nggih, tanggal abang niku bukan untuk dijadikan sebagai hari raya. Ya, barangkali ada teman-teman yang tidak sependapat, tidak ada, Nabi tidak merayakan merayakan satu tahun baru Hijriah, tidak Isra Mi'raj dan sebagainya. Ini bukan dalam kerangka hari raya, tapi peringatan. Maksudnya pengambilan bagaimana kita belajar agar tidak melalaikan. Nek ora diingatkan nanti jajak malah lali. Kejadiannya berlalu begitu saja. Maka pagi ini mboten ketang sak keplasan, kula ngajak, ayo peristiwa hijrah Rasul itu kita jadikan pembelajaran sehingga menjadi penyemangat. Leres Pak Haji Ridwanto mau ngendika, wow, penyemangat betul ya. Ibu bapak, di antara penyemangat yang harus kita ambil adalah spirit kaum Ansor dan kaum Muhajirun. Ya. Kula tulis Ansorul Muhajirin. Di ayat ini Al-Anfal ayat 74 Allah memuji kaum Ansor. Ansor itu penolong, pribumi, wong asli. Sementara Muhajir itu yang ditolong, pendatang. Kenapa? Nek pendatangnya kula sampean kados sak menika kula mboten asli tiyang mriki panjenengan asli iki kula pendatang. Ala pendatangnya mayar. Kalau Muhajirin itu pengungsi sonder modal mergo diancam, mboten ngancam barangnya, ancam nyawane, ya, dan mencekam betul kejadian hijrah itu. Mula wonten kesempatan enjing menika kula ndugekaken firman Allah kaitanipun kalian hijrah Rasul kalih ayat Al-Anfal 74 dan nanti Al-Hasyr ayat 9. Kita waos rumiyin Al-Anfal yang 74. Panjenengan kula aturi nirakaken kula rumiyini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Walladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi walladzina awau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun
wa rizqun karim. Saking wingking ketinggal mboten Bu menika? Ketinggal. Saged dipun waos mboten? Wah gegek ketinggal ning mboten saged diwaos. Saged nggih. Surat menapa ayat pinten? Ayat dua hafal ya. Wonten tulisane kok. Ya, inilah Pak Haris, salah satu model wujud dakwah berkemajuan memakai media sehingga kita bisa tidak cuma mendengar tapi juga melihat dan membaca. Jadi ganjarannya 3 Pak Ridwanto. Mendengar, melihat, membaca. Telinga kita berpahala, mata kita melihat berpahala, lesan kita berpahala. Yen mboten ngaten panjenengan ming midhangetake, monggo bar subuh paling penak ki ngantuk. Nah, mungkin malah iso ngrungokke ning salah dengar. Tulisane kajian malah krungune gajian misalnya, malah dadi moko iki tanggal tengah-tengah. Sing pensiunan barang wah ini berita gajian mboten. Jadi makanya saya minta difasilitasi LCD kayak begini untuk satu konkretisasi bahwa ini wujud dakwah berkemajuan memakai media, bukan hanya mendengar tapi juga melihat, membaca, dan syukur bagi nanti ada gambar-gambar ilustrasi yang bisa Ibu Bapak saudara sekalian yang berbahagia, salah satu spirit terpenting adalah hijrahnya Rasul itu mempertemukan antara kaum penolong dengan kaum yang migrasi. Migran itu mboten kok migran mumet niku mboten. Migran itu orang yang pindah, geser. Ya, kala itu geser pindahnya Rasulullah itu dan sahabatnya bukan karena sekedar arep pingin golek pangupa jiwa. Misalnya wong Tegal dadi ning Jogja, wong Madura dadi ning Jogja. Muadzine niku apa pundi muadzine? Sing muadzin panjenengan Madura nggih. Luar biasa ngrungokke muadzine Al-Kausar jan kaya ning Masjid Nabawi ya menika. Terus niku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Nabawi iki. Jebulane Pamekasan. Ya. Jadi hijrahnya Rasulullah dan sahabatnya itu tidak seperti hijrahnya kula asli Tegal kemudian ning kene entuk wong kene dadi wong kene mboten. Nah, kula niku hijrahnya aman nyaman karena mencari ilmu, sebulane entuk kerjaan, entuk bojo. Kula muhajirin, jadi pendatang. Bagaimana konsep pendatang dengan pribumi itu seduluran, luar biasa. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Orang beriman di kala itu diperintahkan hijrah karena memang diintimidasi. Ya. Ketika dakwah Islam diteror, bahkan diancam mati. Nabi itu yang menteror, yang memboikot, yang mengancam mati niki dudu wong liya lho Bapak Ibu. Amin tunggal-tunggale niku. Pamane, misane, ipare dan sebagainya. Bahkan mantune. Nggih. Jadi anak barepe Nabi menika namine Zainab, muslimah, bojone Abul As, ponakane Khadijah, ya iki kerabate. Mongko Khadijah istri Nabi, Zainab anaknya Khadijah. Dijodohke. Abul As itu termasuk orang terpandang, kaya, rupawan, luar biasa besarnya. Sampai Nabi hijrah itu dalam keadaan masih musyrik, masih kafir. Sampai kemudian timbul perang Badar, berhadapan antara Muhammad dengan mantune. Luar biasa. Sehingga anaknya Nabi Muhammad Zainab itu dalam keadaan muslim, Nabi dan sahabatnya hijrah tidak ikut hijrah karena dipenging bojone. Ya, namanya istri terus pundi. Linikah sak durunge Nabi jadi Nabi, jadi ya ketika ada utusan ada wahyu, kemudian anaknya Nabi masuk Islam juga beriman, yang mantunya tidak sampai terjadi luar biasa. Kayak Nabi mau ngadepi perang itu ya paten-patenan, bunuh-bunuhan. Yang hebat, yang bingung kan Zainab. Dia berdoa, ya Allah berikan kekuatan kepada ayahku sehingga bisa membawa Islam dan
membawa kemenangan. Ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku. Ya Allah, suami ini berperang ngadepi karo bapaknya. Terjadi. Dan ini betul-betul bukan cerita dongeng, ya. Makanya penting sekali, spiritnya kita ambil. Awake dhewe dadi wong Islam ora ono pertaruhan sing kudu. Ya. Walaupun akhirnya alhamdulillah suaminya Zainab itu menjadi masuk Islam karena ditawan. Perang, ya, orang Quraisy kalah, kemudian menjadi tawanan dan diputuskan bagi yang punya harta boleh menebus. Maka datang Zainab dari Mekah ke Madinah untuk menebus suaminya yang menjadi tawanan, yang menawan pasukan Islam karena memang kalah perang. Di antara tebusannya ada kalung yang pemberian Khadijah ibunya yang istri Nabi. Ketika Nabi tahu itu meneteskan air mata. Lalu bayangkan terjadinya hijrah itu luar biasa. Kemudian karena ibadah dan karena para sahabat sudah membebaskan saja tidak perlu ditebus. Akhirnya dikembalikan, tapi suruh mencerai. Tebusannya saya kembalikan, tapi anakku tok pegat. Kenapa? Karena tidak beriman. Terjadilah memang pegatan. Padahal tidak ada masalah, tidak ada KRT dan cinta. Bayangkan, karena iman. Karena iman. Walaupun akhirnya kemudian karena hidayah, akhirnya jatuh sakit. Sakitnya karena memang perasaan kepedotkan katersnan. Akhirnya kemudian menyusul masuk Islam. Artinya pertaruhan nyawa, pertaruhan keluarga, pertaruhan harta benda. Dan orang-orang muhajirun, orang-orang yang berhijrah itu, hijrahnya itu tidak boleh membawa apa-apa. Ya. Harta tidak boleh dibawa. Yang paling dasar adalah orang-orang kaya yang beriman. Niku bingung arep melu hijrah kok bandane ora oleh digawa, arep ora hijrah kok ini perintah Allah, wajib hukumnya kecuali yang uzur. Maka karena iman dan jihad tinggalkan. Bawa sangu sak perlunya di luar kota Mekah dihadang. Dihadang, kamu mau ke Madinah ikut Muhammad silahkan, tapi tinggalkan semua barang bawaanmu yang paling berharga sekalipun. Luar biasa. Jadi semua orang yang hijrah itu sing sugih we langsung dadi melarat. Mula ya kula takon nek jenis kula panjenengan di musim hijrah hidup di zaman Rasulullah kira-kira melu dadi wong iman apa malah dadi wong Quraisy. Apa meneh sing rumangsa bandane akeh. Bondo le golek angel-angel lho. Iya. Tapi semua karena iman, ya, kemudian mereka hijrah, kemudian jihad fisabilillah, maka dipuji. Nek kula saking asli kula Tegal Mas, sampean Madura ya. Berarti kula sampean muhajirin. Mbah Harno, Pak Haris niku Ansor. Ning Ansor bukan Banser loh maksudnya. Ansor dalam arti kaum asli. Maka memang dan dipersaudarakan oleh Rasulullah caranya. Semua orang yang berhijrah semua adalah pengungsi sonder modal. Ambok yo maune sugih banget ning Mekah hijrah dadi melarat. Arep ku dia apa ora ono sing digawa. Ya, nek hijrah kula, hijrah wong Madura mriki malah nggawa sertifikat barang. Sangu maksudnya. Disangoni, nek perlu kurang malah njaluk tambah terus yo. Itu enggak, yang dibawa miliknya sendiri dihadang. Kamu mau hijrah, tinggalkan. Sekedar pakaian saja yang dibawa. Oke. Beberapa yang beriman malah sisan. Ya. Padahal sing ngegat niku ya kancane, dulure tunggale, mboten kok wong liya musuh. Mboten begal, oh mboten. Ora begal iku terang-terangan. Tunggale niku. Ya. Bahkan beberapa yang imannya kuat, silahkan lucuti saya, ambil. Nek kurang, itu rumahku ambil. Semua rumah dan tanah itu yo dirampas jadi milik mereka. Ora kok masih hak miliknya mboten. Nek kurang telu ning mburi omah ana kedukan anyar, bukaan itu isine emas karo duit. Luar biasa. Maka peristiwa hijrah itu jangan berlalu begitu saja.
Dan pembelajaran kita itu bagaimana pendatang asli wong nulis mulyakno para muhajirin sing dudu sing wong asli muliakan para pendatang nek perlu disedulurke. Rasulullah itu mempersaudarakan dan hijrahnya zaman itu tidak ada iming-iming. Nabi nanti kita Rasul nanti kita di sana manggon ten pundi belum tentu. Kita nanti di sana mendapatkan apa? Tidak ada jaminan. Ya. Nek hijrah mriki transmigrasi misalnya, ten mriku wonten jaminan wis gaweke omah, tanah 2 hektar, penghidupan 3 tahun. Makanya memang hijrah itu luar biasa. Bahkan kula itu miris nepake kangge awak kula jenis mental kaya aku spirite kok ngene iku umpama aku waktu kuwi dadi wong Mekah. Padha-padha wis Islam kira-kira ki melu apa ora. Nek ora melu ya termasuk ujian iman. Sing ora melu menika ya wis ora dianggep. Bisa jadi malah dicap munafik. Sing musyrik pisan malah memusuhi. Dipersaudarakan, Abdurrahman bin Auf orang muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad al-Ansori. Saat itu wong sugih tanah akeh, bojone loro. Nganti disedulurke, gathuk-gathukke. Begitu rela ikhlasnya bahkan mereka para ahli Madinah itu, orang Ansor yang sudah beriman itu, dia merelakan, melebihkan saudaranya yang berhijrah itu daripada dirinya sendiri. Kelakon kok bojo loro niku ditawani, kowe gandeng rene bojomu ora melu, bojone musyrik. Bojone ora melu kowe wong dhewean, kowe nek kepengin bojoku mang pilih. Mengko tak pegat, mengko nek wis idah entek mang dadekke bojomu. Jangan bayangkan format sekarang. Nek saiki yo boten. Tapi kala itu tentu Abdurrahman bin Auf malah membalasnya bukan ayo matur nuwun tak pilih sing nom sing ayu, boten. Abdurrahman bin Auf malah mendoakan semoga engkau diberkahi Allah, bandamu dan keluargamu, hartamu, keluargamu ya bojone. Akhirnya ya memang tidak. Kemudian ditawari, ini ada kebon, aku duwe piranggon, kowe milih ho ndi sing apik. Ya. Nganti sebegitunya. Mula nek cara wong nulis do modele kaya Ansor, untung wong Madura karo wong Tegal kaya kula sampeyan. Ono sawah dulu, kowe milih. Ya tentu kondisinya berbeda, tidak harus begitu. Tetapi paling enggak ojo nganti sentimen pendatang karo pribumi kaya dene terjadi di belahan lain. Orang-orang yang beriman, yang hijrah serta jihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat pertolongan, yang jihad dan hijrah dan beriman itu muhajirin atau muhajirun. Kemudian orang-orang yang memberi tempat awao itu menampung. Bayangkan muhajir itu pengungsi sonder modal, ora bekal apa-apa, ora ana tempat sing dituju. Nek ora ana sing nampung, terjadi padahal jaraknya sangat jauh, lama, panas. Nanti terjadi pandemi, nanti saya terangkan di belakang. Pandemi kaya awake dhewe Covid. Ini yang tidak banyak diketahui bahwa pada saat hijrah itu terjadi betul. Nanti Bilal panas, Abu Bakar panas. Le panas mboten ming anget. Nanti diriwayatnya ngomyang, prisa ngomyang. Ngomyang niku omong serang-sangan niku lho. Le ngomyang panas mergo apa? Mlaku waduh banget, pepanasan, yo kesel, yo sedih. Yo kapedotan katresnan karo tanah tumpah darah sing ditinggalkan. Ya. Karena dia cinta Mekah, tetapi karena penguasa Mekah kala itu orang musyrikin itu menteror, bahkan ya jane ming tanggane, koncone, bolone, tunggale. Ya. Maka orang-orang yang menampung awao wanasoru dan menolong, inilah dari kata inilah maka ada nisbat ke kaum Ansor, Nasoru Ansor. Awao wa nasoru ulaika humul mu'minuna haqqo.
Orang Muhajirin dan orang Ansor itulah mereka orang yang beriman yang hakiki, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Allah mengampuni dosa mereka karena hijrah, karena menolong, dan Allah memberikan rizki yang mulia berupa surga. Tafsirnya begitu. Jadi antara lain semangat yang kita, spirit yang kita jaga, marilah sebagai pendatang bawalah diri sepintar mungkin mengadaptasi, ya, mengadaptasi. Sebagai asli berilah naungan, pertolongan, bantuan, apalagi bagi muhajirin anyar yang tidak punya andalan, ya. Orang duwe gawean, orang duwe modal, mula yo dibantu, bantu sak mampune. Ora usah kudu ditawani bojo wong bojone ning sitok. Ora kudu ditawani sawah, eman-eman sawah dilarang. Tapi sekedar bantulah. Apalagi muhajirin yang rajin masuk ke komunitas publik kaya masjid. Nek pendatang kok rajin masjid mulya, Mas. Termasuk kula sampean menika insyaallah. Kula ya padha pendatang. Sing asli mriki ya istri kula. Ning pendatang kula ya mboten pendatang kaya muhajirin. Saya datang ke sini bukan karena diusir, bukan karena dipaksa atau karena diancam. Rasulullah dan diancam, ancam pati oleh keluarganya sendiri. Juga spirit isar. Isar itu apa? Lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Orang egois. Kehebatan orang Madinah asli Ansor itu dipuji oleh Allah karena dia punya isar. Isar itu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri butuh. Di surat Al-Hasr ayat 9, kalau sampun kita waos, artinya orang-orang yang menempati Madinah dan beriman sebelum mereka, artinya menempati lebih dulu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak menganggap bahwa pribumi lebih hebat daripada pendatang, dan tidak ada istilah pribumi pendatang. Yang ada orang yang menempati lebih dulu, ya. Dan orang yang menempati lebih dulu memang untung. Nek sing dulu paling pertama malah opo-opo gratis, tanah garek ngapling. Anane saiki mergo wis ora ono tanah tidak bertuah. Yang dulu-dulu mendatangi lebih dulu sini kan ora tuku. Tanah diakoni, tanduran diakoni. Kadang orang nandur diakoni. Sing pertama kali. Oleh Allah disebut orang-orang yang menempati lebih dulu dan dia beriman, ya. Artinya orang-orang Madinah Al-Ansor, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Jadi para pribumi tresno marang pendatang. Kenapa? Karena pendatangnya memang layak ditresnani, mula dadi pendatang iki aja petakilan. Gitu. Ana wis pendatang petakilan, ha ya oleh arep ditresnani piye? Carane gimana? Ya adaptasi, Mas. Panjenengan termasuk bagus sekali adaptasi di masjid. Paling gampang itu masjid nggo adaptasi. Manjing ing masjid, isone adzan yo adzan, isone qomat upamane jebulane ora mung sekedar iso. Kula ngrungokke adzan panjenengan kelingan Masjid Nabawi kok, Mas. Pun dugi Nabawi dereng. Kula dongake muga-muga kapan-kapan. Bapak ngerti kok takmire munggah ke umroh sampean tak ya. Amin mboten. Ya maksudnya takmir niku ya ngodinongo, ngodinongo dan sebagainya. Ya tidak harus takmir Al-Kautsar, misalnya takmir Masjid Istiqlal, misalnya kan bisa saja. Jadi itu, mereka lebih mencintai orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Tiada dalam hatinya hajat atas apa yang diberikan. Kepada pendatang itu ditawani. Panjenengan ngersakaken menapa ingkang saged kula bantu. Sampeyan butuh pring ngetoken. Umum to menika. Sampeyan butuh piring jupuken. Jadi sekedar ngeten menika sapa ngerti pendatang urung modal piring gelas tawani niku. Aja sawah teman-teman. Sawah yo aja.
Mau diprotes karo anak putune. Tapi terjadi betul kala itu, saking-sakingnya Nabi Muhammad mempersaudarakan. Jadi caranya Muhajirin Ansor gawe kowe sedulure iki, kowe sedulure iki, kowe dasare padha wong iman. Dan mereka dipuji oleh Allah di surat Al-Hasyr ini, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, bahkan tiada di hatinya itu rasa eman-eman atas yang diberikan. Ora eman-eman, ora pelit. Mula panjenengane ana wong teko anyaran apa meneh jan sonder modal. Nek teko nggawa modal oke arep investasi apa-apa dituku ngono ya jarepe mawon. Iso malah mundhake rega. Yang butuh bantuan tawani nek perlu. Bahkan nek ana wong anyar lengak-lengok ning dalan menika disapa? Panjenengan ngersakaken menapa? Panjenengan sinten? Sapa ngerti ning arep butuh. Kula niku bingung badhe ten Sedayu ten mriki arahe pundi. Mantu doake Sedayu niku mriko panjenengan ngidul mungkin nyebrang rel ten niku. Oh iku ganjaran gede banget. Aja malah ning Sedayu pundi ngalor rono kae terus kok sanom-nom ki lho sing sok kadang-kadang iki. Ya. Walaupun kadang-kadang juga ada etika. Saya pernah jalan-jalan mencari satu tempat ning bangsa Serak Kiskendo kono kae. Ya gara-gara saya tanya tapi tidak turun dari kendaraan. Niku diserang-serangke to menika. Sing kudu ngalor ngidulke aku ya Allah. Ya mungkin tapi ya jangan begitulah. Ya, kalau ada orang bingung, bingungnya mungkin arah atau bingungnya mungkin penghidupan dia bawa anak istri banyak loh. Orang-orang yang memang mentalnya pengembara, di bojo, duwe anak, wis waton mengadu nasib, belum punya panggonan sing dituju, modal yo keporo pas-pasan, itu sasaran untuk memberikan pertolongan. Berikan, apalagi ternyata rajin di masjid bareng. Milo masjid itu merupakan tali persaudaraan yang luar biasa mengikat satu sama lain. Ya. Mereka tiada di dalam hatinya eman-eman hajat atas yang diberikan kepada saudaranya yang berhijrah. Monggo Pak, nanti kita susul. Jam 6 kula kangen kali Pak Haris nih. Mengutamakan atas dirinya meskipun mereka sebenarnya juga butuh. Ya, ojo ayo kono golek-golek dhewe, aku ki yo butuh, aku yo duwe anak, aku yo duwe bojo. Oh, enggak bisa. Tanggung jawab sosial. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kikir, waman yuqasu nafsihi, siapa yang dirinya dijaga oleh Allah dari sifat kikir, maka mereka orang-orang yang beruntung. Mula pelit, kikir menika aja diopeni. Terutama pelite wong melarat kok pelit arep korban apa. Nek pelite wong sugih sih mesti mbok menawa turahan-turahan sing wis ora doyan. Nek wong ora duwe kok pelit pun. Tapi juga kadang ada wong ora duwe ning lomo niku luar biasa dipuji oleh Allah. Ya. Maka orang yang demen ngaji ngoten menika dinasehati, butuh nasihat, agama ki isine yo nasihat. Maka insya Allah semakin tua, semakin dekat dengan Allah, semakin bermanfaat bagi sesama. Jadi yang perlu direnungkan pertama, hijrah itu migrasi mandatori. Migrasi niku yo perpindahan penduduk mandatori itu wajib. Kudu pindah orang-orang Islam yang mengikuti Nabi wajib hukumnya ikut hijrah dengan berbagai resiko termasuk menika karena termasuk hartanya ditinggal. Nek kula panjenengan misalnya yang mriki hijrah ning Bandung misalnya, Mbak Nunuk misalnya tinggal di Bandung, Banten apa Mbak Nunuk iki? Ayo ning kene ya tetep dhek Mbak Nunuk ya dhek Mbak Nunuk, ora kok terus dadi ilang. Enggak. Tapi hijrahnya zaman Rasul itu yang ditinggal itu dirampas. Dirampas. Maka ketika Rasulullah sudah mulai mapan di Madinah, punya pasukan, setiap ada barisan pedagang yang lewat dari Mekah ke Syam itu lewat di Madinah itu dicegat, diperangi, dirampas. Dirampas maksudnya bukan begal, bukan. Mengambil kembali miliknya yang dirampas oleh. Jadi dalam sejarah jangan salah.
Nabi dan para muhajirin Ansor tidak ikut. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah ketika sudah mulai mapan, kemudian punya kekuatan, itu mereka mengambil kembalinya membalas dengan cara apa? Setiap kafilah dagang dari Mekah yang ke Syam lewat itu dihadang, dirampas, bukan dibegal. Karena mereka yang merampas hartanya lebih dulu dan banyak sekali. Imigrasi. Kemudian renungan yang kedua adalah hijrah itu seleksi mukmin mujahid yang sejati. Nek ora temen-temen, ora melu pilih ya wis aku rasa jadi Islam, aku tak melu Quraisy. Ya. Walaupun sudah Islam bisa terjadi. Yang ketiga, pengungsi sonder modal iku wau pun kula terangake. Orang gue bekal apa-apa, ono bekal sing paling berharga, emas misalnya yang berharga dibawa digroboh. Gerobak itu dihadang, diperiksa, tidak boleh dibawa. Dan yang melarang bukan begal yang tidak dikenal, yo ming kerabate dhewe. Luar biasa apa yo ora nangis gagal. Panjenengan punya mantu kok kudu depan perang paten-patenan misalnya. Ini terjadi betul. Kemudian yang keempat, hijrah itu terjadi pada masa pandemi wabah. Nanti kita terangkan secara khusus. Kemudian yang kelima, ultra ukhuwah, dipersaudarakan itu. Tentang wabah, nah, diriwayatkan dari Aisyah bahwa an Aisyata qalat qadimna al-Madinata wa hiya wabi'atun. Aisyah istri Nabi sepeninggal Nabi Muhammad sedo menika ketika ditanya atau dia bercerita bahwa dulu saat hijrah itu kami tiba di Madinah, pada saat itu wabah merebak. Ya. Pastaka Abu Bakrin wastaka Bilalun. Sampai Abu Bakar itu bapaknya Aisyah, sahabatnya Nabi. Bilal itu muadzinnya Nabi. Disebutkan dua yang orang pada kenal saja lah. Sebenarnya banyak wabah kok. Ya cara menulis begitu ya Covid. Bayangkan Covid kita itu saja kayak begitu, salaman ora oleh. Masjid kuwi kon kudu berjarak. Sebulane yang mingkung ngono kae. Ya, nyatanya ini ya kesing do mati. Sampai Abu Bakar juga jatuh sakit, sampai Bilal juga sakit. Lalu ketika Rasulullah preso bahwa sahabatnya pada sakit, kemudian Rasulullah ndonga. Rasulullah preso oleh sakit orang mergo karena penyakit, kelelahan, kecapean, kepanasan, aduh karo batin, terutama batin. Sedih. Ya. Orang Madura, orang Tegal kesini itu dalam keadaan mboten sedih toh, anggere bar kono mereka bahagia toh, pulang kampung mudik ya. Ini hijrahnya tidak mikir mudik. Bahkan kala itu ya tidak mungkin mudik, walaupun terjadinya kemudian ada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah itu. Abu Bakar jatuh sakit, Bilal juga sakit. Le sakit diriwayatke nganti ngombyang. Ngombyang menika cerita serangsangan sing ora karuan. Ya. Memori semua keluar tanpa disadari. Pada keadaan badan panas menggigil, Rasulullah kemudian sadar iki mergo wis kesel, yo sedih, yo gelo, ya. Dalam keadaan bahkan terancam nyawane, sak wanci-wanci sak nggon-nggon bisa ketemu begal leher, boten begal kalung, begal leher. Orang Quraisy pemuda-pemuda kayak Nabi Muhammad meneh perlu dipateni kok menika. Iya. Alhamdulillah mendapatkan keselamatan. Kemudian Rasulullah memanjatkan doa, Allahumma habib ilaina al-Madinata kama hababta Makkata au asadda. Ya Allah, cintakan kami kepada Madinah sebagaimana engkau cintakan kami kepada Mekah. Artinya liloro itu ora semata-mata penyakitan, tetapi karena kepedotan, katresnan. Mekah itu kota yang dicintai, tanah tumpah darah. Bayangkan wong nulis tresno karo nulis ning dolole kahanan kok kudu panjenengan diusir, diintimidasi, nek ora tepateni mergo masalah. Tak sedih. Maka Rasulullah berdoa, Habib ilaina al-Madinah kama hababta Makkah. Makanya kota Madinah itu sampai sekarang ingkang sampun nate haji napa umroh, kotanya tertata rapi karena kota yang dicintai. Wasahiha
wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa hawil hummaha ila al juhfa. Ya Allah, cintakanlah kami semua kepada Madinah ini. Jadi dibuat supaya napa ana pelipure. Yes. Istilah apa? Keselipur nek cara mriki. Ben luwih tresno karo Mekah sing ditinggal kene iki kesamur titik-titik lah ya Allah cintakan. Kemudian ya Allah baguskanlah Madinah ini bagi kami. Kota Madinah menjadi kota yang indah dan bagus. Ya. Berkahilah dalam sok dan mutnya. Sok dan mut itu takaran. Itu Madinah itu kota yang berkah sampai sekarang. Panjenengan ten mriku niku mboten wonten kok wit jeruk, mboten wonten kok tanduran, tetapi apa-apa ana. Nanti jengkol wis ana kok. Nggih. Di sana tidak ada tanah, semua ini memang diberkahi ya. Dan semua ada di sana. Berkahilah setiap sok dan mutnya dan pindahkan demamnya ke Juhfah. Demam, sahabat Abu Bakar, sahabat Bilal dan banyak orang yang pada demam didongake dening Rasulullah supaya demamnya dipindahkan ke salah satu tempat namanya Juhfah. Ya. Juhfah itu sekitar ya puluhan kilometer dari Madinah, yang Rasulullah nyebut ke hawil hummaha ila al Juhfah. Sampai sekarang Juhfah itu menjadi tempat yang kosong, ora ana sing wani ngenggoni, jalaran diriwayatkan setiap sing manggon ning kono terus jadi demam panas. Bahkan sekarang ya hanya sebagai tempat mikotnya orang umroh dari jurusan yang dilewati. Ya ada papan nggo salat ono, air nggo wudu ono, tapi tidak ada orang yang bermukim di situ. Orang juga ada ning sekedar arep mikot umroh. Karena sampai sekarang konon diriwayatkan bahwa setiap orang yang mau tinggal di situ dia terkena demam. Efek dari doa Rasulullah kala itu hawil hummaha ila al Juhfah, pindahkan ke Juhfah. Saya belum pernah tempat ke sana, ning kabarnya tempatnya kosong, tidak ada penghuni. Kalau tempat-tempat yang lain untuk mikot umroh ya tetap ada rumah, ada penghuni yang tinggal. Tapi untuk Juhfah itu tidak. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, spirit transformasi, perubahan tanpa gejolak. Bapak Ibu, kalau ada maksiat, kalau ada sesuatu kejahatan, kita itu kekuatan umat agama harus merubahnya. Ya, harus merubahnya. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak cermat mengambil pembelajaran dari hijrah Nabi, perubahan tidak terjadi, malah masalah yang terjadi. Riwayat ini dari Anas bin Malik. Anas itu anak asuhnya Nabi, budaknya Nabi. Anas berkata, saat Rasulullah menapakkan kaki di Madinah, hijrah, orang Madinah punya 2 hari spesial. Lahum yaumani yal'abuna fihima wa yafrahun. Di hari 2 spesial itu, mereka berpesta pora, mereka bersenang-senang, mereka melakukan kegiatan sing apa-apa oleh. Ya. Nganti Rasulullah bingung, iki apa? Banjur sahabat berkata bahwa ya Rasulullah, ini tradisi budayane orang Madinah asli sejak dulu kala sudah terjadi. Kami di zaman jahiliyah biasa begitu. Kenapa Rasulullah sampai bingung? Karena apa? Di hari itu pesta pora. Hari itu apa-apa boleh, maksiat boleh, judi boleh, mendem boleh, idolan bojo oleh. Bapak Ibu, jangankan zaman Rasulullah, jangankan zaman kita dulu, zaman sekarang saja yang namanya kegiatan tradisi pesta porane masyarakat nek dijarke, nek polisi ora njogo, gitu. Kira-kira kumpul di sing jenenge jatilan wong do gelut, do tawuran. Nek judi karang di ora ana polisi, jajal nek ora ana polisi. Ana polisi malah sok polisine barang melu kliwe ngono. Kliwe oleh, mendem oleh, gelut oleh. Kita sekarang saja sing jenenge budaya tradisi di masyarakat yang dilepas tidak usah ada larangan, oh mesti terjadi. Zaman riyin simbah-simbah menika ya tukang kliwik to riyin itu. Ngalami mboten?
Zaman semono lho, nek sing ibu-ibu mbok menawa ora pateko. Wong kula tahun 70 mon isih ngalami kok nonton Sliwe karo rukuk ngoten niku. Terus kuping kula dijewer tak bok. Tak bola-bali sebulan oh bapakku to. Teret. Nggih. Kamangka ora melu Sliwe. Ming melu ngoten menika nonton kae papat. Telu karo wong kok dilothek kupinge bang. Ping pindho ping telu baru oh bapak to. Ceweng gawe tekan omah menika. Iya. Jadi sampai sekarang kalau tradisi budaya dilepas dibiarkan tanpa pengamanan, tanpa larangan, sing jenenge wong suka cita menika maksiat terjadi, apa-apa sing haram ya oleh. Wong mendem ya kedaden, wong gelut ya kedaden, wong judi sangsaya. Ya. Dan ini terjadi, Rasulullah datang, orang Madinah punya 2 hari, tidak disebut hari apa? 2. Walahum yamani yalabuna fihima wa yabrahun. Kemudian Rasulullah selaku presiden tentu dengan kebijakan, kemudian tentu dengan musyawarah, itu artinya Rasulullah itu bijaksana. Rasulullah ahli psikologi masa, Rasulullah ahli sosiologi, ahli antropologi, sampai kemudian berubah tanpa gejolak. Bapak Ibu, para pemuka yang tengah masyarakat panjenengan nonton maksiat, nonton khurafat, nonton tahayul, nonton bid'ah, panjenengan ajeng rubah, bisa malah wis ora berubah menjadi perkara. Sampeyan sing ora berubah malah tantang gelut wae apa piye, ngoten niku. Ini Rasulullah tidak menyampaikan, kemudian dalam bahasa singkatnya diriwayatkan Rasulullah kemudian melakukan dekret presiden. Nah, ini rada politik. Melakukan perubahan qad abdala lakumullah bima khairan minhuma. Hai ahlu Madinah, Madinah kala itu juga tidak semuanya Islam. Ono wong Kristen, ono wong Yahudi. Wahai ahli Madinah, kamu telah mengangkat saya sebagai pemimpin. Saya sekarang menyampaikan bahwa harimu 2 itu spesial oleh Allah, dijoli dengan yang lebih bagus, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adhanya bukan spesial untuk sholat umat Islam. Nek sholat idnya jelas, tapi hari rayanya gitu. Dan betul-betul terjadi dan diriwayatkan tanpa gejolak. Ulolan panjenengan kadang-kadang mau merubah tradisi budaya sing melanggar agama wis malah jadi tukar padu, malah jadi masalah. Perubahan ora terjadi, malah masalahnya terjadi. Mudah-mudahan yang serba singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita masuk di tahun baru Hijriah ini berpengharapan sebagai tahun perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi hijrah itu dari baik menjadi lebih baik, ya, bukan dari buruk menjadi baik. Nek dari buruk menjadi baik namanya tobat. Jadi bukan hijrah. Hijrah itu sudah baik, tapi terus lagi diperbaiki. Maka taklim kayak gini penting, Mbah Harno. Pokoknya selagi ini isih nyawa di kandung badan, menika kudu semangat, ya. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia iki pas Agustus. Sing paling sepuh Mbah Harno nggih menika. Apa ana sing luwih tuwa meneh? Ya. Alhamdulillah panjenengan diparingi umur panjang, kula dongaake muga-muga umur panjangnya umur yang berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Sing liyane sing isi nom-nom ya muga-muga sampai tua orang mati-mati ya. Nggih, awet. Jadi awet tua kuwi ora mati-mati, awet nom kuwi ora tua-tua. Mekaten lan semanten mugi manfaat wonten lepat kirangipun nyuwun pangapunten. Tadi nanti ada sosialisasi barang sejenak dari BWA. Mudah-mudahan ini juga membawa banyak manfaat dan banyak keberkahannya. Bila taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.